Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tristan, saya sudah berada di SMK LPPMRI Majalaya. Sekolah ini sekolah unggulan dan menyelenggarakan kompetensi unggul. Para siswanya juga sudah menorehkan prestasi di level nasional maupun internasional. Mari kita lihat apa saja yang dikembangkan oleh SMK LPPMRI Majalaya. Sahabat, ini adalah bengkel teknik pemesinan SMK LPPMRI Majalaya, tertata rapi dan sudah menghasilkan lulusan-lulusan yang berprestasi. Pada pagi hari ini kita ditemani oleh Kepala Sekolah SMK LPPMRI, energik dan berprestasi. Kebetulan baru menyelesaikan S3, Bapak Oto Muharram. Pak Oto, kita ingin tahu sebenarnya rencana ke depan dari SMK LPPMRI ke depan. Dalam rencana program tahunan di SMK 2 LPPMRI, kita telah menyusun beberapa program yang terkait dengan pengembangan potensi dan kompetensi siswa, di mana kita menerapkan pola pembelajaran formal, informal, dan non-formal. Di situ akan kita buat strategi penilaian khusus untuk pembelajaran kelas 10. Kita menggunakan model pembelajaran portofolio di luar dari kurikulum yang telah ditentukan atau kurikulum operasional satuan pendidikan yang telah disusun. Oto, LPPMRI ini kan berkembang cukup lama. Betul. Dan ini salah satu yang paling mentereng prestasinya. Insya Allah. Nah, ke depan apa yang ingin dicapai oleh SMK LPPMRI khususnya melalui pemesinan ini? Jadi sesuai dengan visi SMK 2 LPPM untuk membentuk individu produktif yang mantap. Mantap berarti mandiri, terampil, agamis, dan profesional. Jadi SMK 2 LPPMRI kedepannya ingin menjadikan bahwa SMK 2 LPPMRI ini adalah sekolah pusat keunggulan yang bisa menjadi pencipta calon-calon tenaga kerja yang handal dan berkualitas. Pak Oto, kalau kita bicara kurikulum, bagaimana SMK LPPMRI ini mensinkronisasikan kurikulumnya dengan SMK 2 LPPMRI Majalaya telah melaksanakan dan melakukan sinkronisasi ataupun penyelarasan kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri, di mana industri yang berpasangan dengan SMK 2 LPPMRI salah satunya adalah Pindad dan PT LEN. Di sini kita telah melakukan penyelarasan kurikulum yang pada dasarnya merupakan arah dan tujuan untuk menciptakan atau membentuk tenaga lulusan-lulusan yang produktif dan berkualitas. terkait dengan interaksi dari siswa kita, bagaimana dilakukan dengan industri? Melalui MOU yang telah dilakukan dengan industri pasangan, khususnya dengan teknik pemesinan, kita membuat suatu kesepakatan tentang pemagangan, tentang praktek kerja lapangan, dan tentang penyusunan dan penyelarasan kurikulum, serta bagaimana kebutuhan industri itu bisa diakomodir oleh SMK 2 LPPM dengan tersalurkannya tenaga kerja lulusan alumni di industri tersebut. Oke sahabat, kita akan lihat bagaimana prestasi yang akan dikembangkan, akan diperoleh atau akan didapatkan oleh siswa-siswi SMK LPPMRI. Kebetulan hari ini ada salah satu peserta yang akan mengikuti championship di Korea. Kita akan tanya. Oke sahabat Tristan, kebetulan ini adalah adik kita
Anan, yang salah satu peserta kompetisi yang akan berlangsung di Korea Selatan, bidang pemesinan. Nah, adik kita ini menghasilkan produk inovatif. Coba Mas Anan, produk apa yang akan diunggulkan di kompetisi nanti? Untuk produk yang kita unggulkan dari SMK 2 LPPM RI Majalaya yaitu produk Omega M. Produk ini merupakan sebuah produk yaitu lampu penghasil oksigen, yang dimana lampu ini bisa disimpan di mana saja, yang pasti itu di dalam ruangan. Oke, ini cukup inovatif karena akan sangat berfungsi untuk menyelamatkan banyak orang. Dan di sini ada pembimbingnya Bu Erinda. Bu Erinda, bagaimana mengembangkan produk ini ke depan? Ya, mungkin untuk produk ini karena mungkin kegunaannya ini bagi semua orang ya Pak ya. Terus untuk siswa yang dibimbing mungkin akan lebih diinginkan lagi supaya lebih giat lagi untuk mengembangkan produk-produk inovasi ini. Mungkin kedepannya kita juga akan membuat lagi sebuah produk yang bisa berguna untuk banyak orang. Sahabat Tristan, jadi di SMK tidak hanya belajar, tetapi juga bagaimana kita menghasilkan satu produk yang inovatif. Oke, ini hasil produk pemesinan dari SMK 2 LPPM RI Majalaya. Kita dukung terus proses produksi yang dilakukan di SMK LPPM RI untuk kepentingan pembangunan nasional. Oke, ini molding yang dia atau prototipe hasil-hasil yang dilakukan oleh siswa-siswi SMK 2 LPPM RI Majalaya. Ini dari teknik pemesinan. Kita sudah berada di lab otomotif SMK 2 LPPM RI Majalaya, dan kebetulan di ruangan ini juga tertata dengan rapi. Ini adalah masa pandemi sehingga pembelajaran di sekolah dilakukan secara blended. Oke, kita akan lihat, kebetulan ada siswa yang sedang melakukan praktek di sini. Kita lihat. Mas Dikri, ini Mas Dikri ini salah satu juga yang menjadi calon peserta kontes yang akan dilakukan di Semarang, di UNES Semarang. Mas Dikri, apa yang ingin Mas Dikri sampaikan untuk adik-adik yang belum masuk sini? Untuk adik-adik yang lulusan SMP mungkin bisa masuk ke SMK 2 LPPM RI Majalaya, karena di sini banyak pengetahuan yang lebih luas lagi tentang dalam otomotif atau TKR. Mungkin segitu. Oke. Kembangkan terus kemampuan yang ada di masing-masing kompetensi kita, dan kita akan terus dukung SMK-SMK di seluruh Indonesia untuk tetap menatap masa depan. Mari kita lihat kompetensi yang lain. Ya, Pak Oto, ini kan komplek yang cukup luas. Betul. Nah, dengan perkembangan yang sekarang, apakah LPPR ini berencana mengembangkan kompetensi lain? Kita lihat ke depannya Pak. Jadi setelah kita mempelajari
memahami dan menyusun kurikulum operasional sekolah, program sekolah pusat keunggulan, program sekolah penggerak, kita berupaya untuk menjadikan bahwa capaian pembelajaran yang dilakukan di SMK 2 LPPM ini bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang siap bekerja, bermandiri, berwirausaha, berinovasi, dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, satu pertanyaan lagi Pak Otto terkait dengan program revitalisasi yang tertunda. Ya, apa yang ingin Pak Otto sampaikan terkait dengan program revitalisasi itu? Ya. Pada tahun 2020, SMK 2 LPPM terpilih menjadi salah satu sekolah yang mendapatkan fasilitas bantuan revitalisasi. Yang pada saat itu kita melaksanakan binteknya di Bali. Cuman pada tahun 2021 perubahan dan masa transisi yang terjadi di kementerian sampai saat ini program revitalisasi itu tidak berjalan. Apa yang ingin disampaikan? Jadi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya harap program revitalisasi itu yang intinya mengacu kepada sekolah vokasi yang berlogo kuat dan menguatkan Indonesia itu akan tercapai kalau misalkan bantuan itu bisa direalisasikan ke tiap SMK-SMK yang telah ditentukan atau telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, khususnya di Direktorat SMK, Dirjen Vokasi. Oke sahabat, seperti yang kita ketahui, Impres nomor 9 tahun 2016 mengamanatkan pentingnya revitalisasi. Maka melakukan kerja revitalisasi menjadi satu hal yang harus kita lakukan sebelum kita menginjak ke program Center of Excellence atau pusat keunggulan. Mari kita lihat laboratorium yang lain dari SMK LPPM RI 2 Majalaya. Kebetulan di sini ada Pak Jul, ya, ini pembimbing sekaligus penanggung jawab laboratorium. Bagaimana mengembangkan potensi masing-masing anak yang sangat unik ini? Di sini untuk anak-anak, untuk pengenalan potensi, kami dari guru-guru produktif multimedia sendiri sering mendekati anak dengan psikologi dia masing-masing. Jadi misalnya anak itu memang suka main di games atau misalnya suka di dunia website. Jadi kita coba arahkan anak-anak seperti ini, salah satunya. Ini Noval itu membuat website itu hanya dari tutorial YouTube sebelum ke sekolah. Nah, jadi dia sudah memang berpotensi dari awal sudah memiliki potensi yang baik. Kita arahkan untuk pengembangan SMK. Jadi semua baik itu dokumentasi, situs, perfilman yang diproduksi di SMK 2 LPPM kami menggunakan siswa. Itu pengenalan potensi pribadinya, Pak. Jadi semua benar-benar hasil produksi anak-anak. Dan itu memang kita sudah bergerak juga di bidang UPRO. Jadi baik ada yang sekarang kan musim webinar gitu ya. Anak-anak kita sudah bisa menghandle webinar dari perusahaan-perusahaan karena sudah terbiasa gitu. Dan di sini juga kami biasakan ada pojok kreatif. Jadi di sini diberikan nuansa-nuansa anak-anak itu sudah seperti rumah sendiri, Pak. Jadi mereka menggali kreativitas segala macam itu benar-benar muncul dari keinginan mereka pribadi. Oke. Sahabat, para pengambil kebijakan dunia usaha dan dunia industri, potensi anak-anak kita di SMK ini adalah potensi yang unik. Mari terus kita kembangkan, dan kami mengundang kawan-kawan industri untuk terlibat langsung dalam pengembangan SMK ini. Karena sejatinya SMK ada yang diuntungkan
lebih banyak adalah industri. Industri bisa mendapatkan potensi yang luar biasa dan menghasilkan produk-produk yang berkualitas ke depan. Oleh karena itu, mari kita datang, kita duduk bersama, kita diskusikan banyak hal bagaimana mengembangkan anak-anak kita. Rekrut anak-anak SMK, lulusan SMK, dan pasti berkualitas karena mereka memiliki karakter kebekerjaan yang kuat, disiplin yang tinggi, dan yang lebih penting adalah mereka selalu berinovasi. Oke, ada adik kita Arif yang kebetulan calon peserta kompetisi yang akan berangkat ke Korea Selatan. Dalam bidang apa, Mas Arif? Proyek inovasi, temanya teknologi kesehatan. Temanya adalah kesehatan. Jadi ini proyek-proyek inovasi yang akan dikembangkan di SMK 2 LPPMRI Majalaya. Okay, can you explain in English? Sure. Of course, when we are soon in Korea, we will do the best for school and also for Indonesia. What will I do? I will do a presentation in English and explain the machine that we do, the machine that we produce, and how it works. The prototype is created by three main parts: a bulk box, main box, and the below box. Okay, now Yes. explain your project. My project was Yeah. I'm doing video editing that will be held in August 17, Independence Day. So yes. Oke sahabat, ini salah satu potensi yang terus harus kita kembangkan di semua SMK kita di seluruh Indonesia. Potensi anak-anak kita dengan keunikannya masing-masing adalah modal besar di dalam melaksanakan pembangunan, baik itu di dalam konteks pembangunan manusia maupun pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Kita lihat bagaimana bantuan yang diberikan oleh pemerintah digunakan secara maksimal di masing-masing SMK yang menerima bantuan, termasuk di SMK LPPMRI 2 Majalaya. Kita akan lihat bagaimana anak-anak kita ke depan mengembangkan potensinya masing-masing. Oke, ini salah satu ruang teater yang dipergunakan oleh SMK LPPMRI 2 Majalaya. Di ruangan ini biasanya dilakukan review untuk karya-karya anak-anak yang sudah selesai di sini, dan ini adalah ruang grading. Kebetulan di sini ada guru-guru produktif yang sedang melakukan review. Tetapi ini biasanya dilakukan juga bersama-sama dengan siswa ya. Ya, di sini dilakukan bersama-sama dengan siswa. Dan hasil dari penilaiannya, hasil dari review ini kemudian dikembalikan lagi untuk diperbaiki ke siswa. Ini adalah proses akhir dari yang dilakukan di dalam pembelajaran animasi maupun multimedia. Sahabat, ini ada guru-guru yang sangat kreatif, masih muda-muda ya. Mereka membimbing bagaimana anak-anak kita berprestasi lebih baik ke depan ya. Ada dari TPAP, ada dari broadcast, dan ada dari animasi. Nah, mereka melakukan review bersama-sama di sini karena ini adalah sebuah kompetensi yang terintegrasi di dalam seluruh proses pembelajaran. Pak Asep, ya. Proses review yang dilakukan di sini melibatkan siapa saja? Yang pertama, kita untuk sampai dengan review berarti kita melibatkan guru-guru di semuanya agar mengetahui kualitas perfilmannya, videonya, hasilnya. Nah, setelah itu baru kita bisa menayangkan untuk semua siswa dan orang tuanya. Jadi kalau misalnya udah ada hasil, nanti orang tua bisa melihat hasil karya anak itu di sini. Gitu. Oh, oke. Jadi ini semacam small festival. Iya. Jadi ini festival kecil yang diselenggarakan setiap tahun. Iya. Setiap tahun oleh kawan-kawan di SMK LPPMRI 2 Majalaya. Tidak semua SMK melakukan ini, maka model yang dilakukan oleh SMK LPPMRI 2 Majalaya bisa di-cloning. Mari kita kembangkan potensi anak-anak kita dengan segala keunikannya untuk Indonesia yang lebih maju.
Jangan lupa untuk tetap bisa menonton video-video kami selanjutnya, subscribe, komen, like, and share. Nah, ini laboratorium grafika yang dimiliki oleh SMK LPPM RI 2 Majalaya, dan kebetulan ada siswa yang sedang praktek, ya, kita lihat. Nah, jadi ini sudah memiliki perangkat yang lengkap. Di samping guru produktif juga ada guru khusus untuk membimbing karir mereka ke depan. Ini salah satu siswa dari SMK 2 LPPRI Majalaya yang akan ikut kontes di Korea Selatan. Dalam bidang apa, Mbak Putri, inovasinya? Bidang argo kompleks. Apa aja? Tentang air baku yang berkelanjutan pada sawah sistem tanah yang situ. Fungsinya adalah untuk agar kita saat musim kemarau kita tidak kesulitan dalam kekeringan sawah tersebut. Jadi kita bisa memanfaatkan mesin diesel dan bisa dibuat seperti kotak per kotak agar saat musim kemarau tiba, solusinya adalah air kotak tersebut dengan yang sudah ditentukan panjang luas perseginya tersebut yang sudah diatur, kita bisa menampung air tersebut dan terus mengalir ke penampungan tersebutnya secara terus-menerus agar saat musim kemarau tidak kesulitan air. Mbak Putri, apa yang ingin Mbak Putri sampaikan terkait dengan pembelajaran online? Selama pembelajaran daring, kami kesulitan untuk memahami materi yang diberikan kepada guru. Maka harapan saya adalah untuk segera dilangsungkannya pembelajaran tatap muka agar kami semua bisa memahami yang materi yang disampaikan oleh Bapak guru semuanya. Oke, ini keluhan yang saya kira harus kita dengarkan, dan tidak hanya mendengarkan tetapi juga segera kita ambil satu kebijakan. Bapak-bapak, para pengambil kebijakan, mari kita duduk bersama, kita pikirkan apa yang harus kita lakukan di masa pandemi. Karena sejatinya kawan-kawan di SMK sudah melakukan yang terbaik untuk memenuhi hak belajar dari anak-anak kita. Mantap! Indonesia maju bersama SMK.